Salam hormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Trikandi Yovni Wangsi, SPD, guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Saya mengajar di SD Impres Napung Biri, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG di LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Kegiatan pembelajaran hari ini dilaksanakan di kelas 2, elemen Yesus Kristus, sub-elemen tokoh-tokoh iman dalam perjanjian baru, sub-elemen Kisah Nuh. Untuk lebih jelas, berikut video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi kelas 2. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Oke, baik. Silakan duduk kelas 2. Terima kasih, Ibu. Untuk itu Ibu mau tanya, siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Oh, oke, iya. Kalau begitu Ibu silakan. Ibu guru dan teman-teman, mari kita menyiapkan hati dan hati kita untuk berdoa. Kita diajak untuk berdoa. Siap berdoa dalam Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, semoga Engkau bisa menolong kami pada pagi hari ini, supaya bisa belajar dengan tenang. Bimbinglah Bapak Ibu guru kami pada pagi hari ini, supaya bisa mengajar kami dengan tenang. Mohon terpuji kita sekalian masa. Amin. Dalam Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita jangan dulu duduk. Sebagai ungkapan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, untuk itu kita menyanyikan salah satu lagu wajib kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk kelas 2. Mengecek kehadiran kita semua dulu. Ibu panggil nama, langsung jawab. Lucia Juventita A, Maria Arlensiana, Juliana Nona Sanci, Juventus Nataldus. Berarti semuanya hadir hari ini ya? Apakah anak-anak pernah melihat atau menonton peristiwa banjir? Pernah. Oke, bagaimana perasaan anak-anak ketika melihat atau menonton peristiwa banjir tersebut? Sedih, kaget, takut, sedih, kaget. Takut, sedih, kaget, gemetar. Sekarang Ibu mengajak kita semua berdiri kembali untuk ice breaking dulu.
Kita menyanyi bersama sambil melihat teks lagu di layar ya. Tapi kamu anak-anak melihat gerakan ibu ya. Nah, kita semua nyanyi bersama. Nabi Nuh. 3. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Oke, baik. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang kisah Nuh. Kita baca sama-sama di layar. Tentang apa? Kisah Nuh. Dengan tujuan pembelajaran, kita semua baca sama-sama ya. Bisa baca? Dengan tujuan pembelajaran, 1, peserta didik mampu menceritakan kembali kisah Nuh dengan bahasanya sendiri. Lalu yang berikut, nomor 2, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara kejahatan manusia dengan bencana banjir dalam kisah Nuh serta ketaatan Nuh yang menyelamatkan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi perilaku sehari-hari yang dapat merusak atau menjaga lingkungan sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini. Dan yang keempat, peserta didik mampu merancang dan melakukan aksi nyata sederhana untuk menjaga kebersihan lingkungan kelas, rumah sebagai wujud meneladani ketaatan Nuh. Gandeng-gandeng ya. Perlihatkan juga dengan teman di belakang ya. Sudah lihat? Baik. Apa yang terjadi dalam gambar itu? Banjir. Menurut anak-anak, apa saja yang bisa menyebabkan banjir? Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Menebang pohon. Menebang pohon. Pohon kecil atau pohon besar? Besar. Menebang pohon yang besar. Baik, dalam kisah Nuh yang akan kita pelajari hari ini, dalam kisah Nuh pada zaman dulu, di zamannya Nuh, juga terjadi banjir yang sangat besar. Air semakin tinggi, semakin hari semakin tinggi. Kira-kira apa yang menyebabkan Tuhan mendatangkan banjir sebesar itu? Karena manusia banyak dosa. Karena menebang pohon sembarangan, karena manusia banyak dosa. Tuhan marah karena manusia banyak dosa. Untuk mendalami tentang kisah Nuh ini, kita akan mendengarkan video animasi dari kitab Kejadian
bab 6 ayat 9 sampai 22, dilanjutkan bab 7 ayat 1 sampai 24. Jadi kita sama-sama nanti lihat videonya di layar ya. Selamat pagi anak-anak, selamat jumpa di dalam pelajaran agama. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nuh. Pernah mendengar nama itu? Nuh. Bisa kalian baca dalam kitab Kejadian. Siapa Nuh itu? Mari kita akan pelajari hari ini. Nuh adalah orang yang benar di hadapan Allah. Dan lihat gambarnya, ini adalah gambaran dari Nabi. Dia adalah orang yang taat kepada Allah. Nabi Nuh mempunyai 3 orang anak. Yang pertama namanya Sem, yang kedua namanya Ham, dan yang ketiga namanya Yafet. Jadi ada 3 nama anak Nuh: Sem, Ham, dan Yafet. Oh ya, zaman dahulu banyak sekali manusia berbuat jahat. Tahu kejahatan apa saja? Ya, kejahatan yang diperkirakan seperti zaman ini. Banyak orang yang suka berantem, suka perang, ya, itu kejahatan-kejahatan diperkirakan seperti itu. Melihat hal itu, Tuhan ingin menghapuskan umat manusia dari muka. Nah, orang-orang jahat ingin supaya dimusnahkan oleh Tuhan, sehingga di bumi ini muncullah orang-orang yang benar. Anak-anak, suatu hari Nuh itu dibisiki oleh Tuhan, disuruh membuat bahtera. Apa itu bahtera? Bahtera adalah kapal yang besar. Lalu Nuh mengumpulkan anak-anaknya. Dia mengatakan, ada pesan dari Tuhan, kita harus membuat bahtera. Bahtera, iya, kita harus membuat bahtera yang besar. Anak-anak, ukuran dari bahtera itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Lalu ketika bahtera itu sudah selesai, Nabi Nuh beserta istri, anak, mantu, dan hewan-hewan disuruh masuk ke dalam bahtera itu masing-masing satu pasang. Jadi kalau ada gajah jantan, dan betina. Kalau ada kucing jantan, dan kucing betina. Itu maksudnya sepasang. Anak-anak, pada waktu itu Nuh sudah masuk di dalam bahtera. Semua binatang sudah ada di dalam bahteranya. 7 hari kemudian, tiba-tiba hujan deras mengalir luar biasa. Petir menyambar, air bah di mana-mana, dan air bah itu terjadi selama 40 hari 40 malam. Tidak ada sinar matahari yang nampak. Kegelapan waktu itu menaungi. Anak-anak, waktu itu bahtera terus
dalam di tengah badai. Sampai suatu saat, surut. Tiba-tiba perahu Nabi Nuh menabrak sesuatu. Mereka semua kaget. Ternyata ketika Nabi Nuh itu keluar, nampak bahwa itu adalah pegunungan. Nah, pegunungan itu ternyata namanya pegunungan Ararat di daerah Armenia. Waktu itu Nabi Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang. Kemudian burung gagak dan burung merpati itu kembali lagi. Lu tahu sekarang bahwa itu tandanya belum ada tempat yang kering. 1 minggu kemudian, Nuh mencoba lagi. Merpati itu kembali dengan setangkai daun zaitun yang ada di parutnya. Minggu berikutnya Nuh tahu bahwa bumi sudah kering sebab merpati itu tidak kembali lagi. Anak-anak, akhirnya Nuh dengan keluarganya, dengan hewan-hewan yang dibawanya, dia turun dari bahtera. Apa yang terjadi kemudian? Allah berfirman bahwa dia tidak akan mendatangkan air bah lagi. Dan sebagai tanda dari perjanjian antara Allah dengan Nuh, Allah menurunkan pelangi. Anak-anak, betapa dahsyatnya ketika Allah itu menghukum manusia karena manusia berbuat dosa. Tuhan menghancurkan bumi dengan banjir seperti pada zaman Nabi. Ketika semuanya sudah berlalu, Nuh keluarganya selamat dari air bah itu. Sebagai tanda ucapan syukur karena diselamatkan oleh Tuhan, maka Nuh dan rombongannya membuat mezbah persembahan. Di situ dia berdoa kepada Tuhan dan mengatakan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyelamatkan. Anak-anak, demikian kisah Nabi Nuh. Semoga kalian paham dan kita semua, anak-anak dan saya, selalu taat kepada perintah Tuhan. Tuhan Allah menyuruh apa? Membuat bahtera. Membuat bahtera atau kita menyebutnya dengan perahu. Ibu mau tanya lagi, apakah Nuh taat kepada Tuhan? Apakah Nuh taat? Kelas 2? Taat kepada Tuhan. Salah satu bukti bahwa Nuh taat kepada Tuhan itu, Nuh mau melaksanakan perintah Tuhan dengan membuat apa tadi? Bahtera. Baik, jadi Nuh ini mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, Yafet. Pada zaman Nuh, Tuhan Allah menurunkan hujan selama 40 hari, 40 malam. Yang selamat saat itu, ketika banjir itu datang, yang selamat saat itu tuh hanya Nabi Nuh, keluarganya, dan juga sepasang hewan, jantan dan betina. Kalau sepasang berarti jantan dan betina dari masing-masing jenis hewan.
boleh masuk ke dalam Bahtera Nuh saat itu, sehingga mereka selamat. Jadi dari kisah Nuh ini mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, maka segeralah bertobat. Seperti pada minggu kemarin, minggu lalu kita les agama, minggu lalu itu kita sudah membentuk kelompok sesuai dengan gaya dan minat belajar siswa. Benarkah tidak? Benarkah tidak kelas 2? Benar. Kita kemarin sudah bagi kelompok itu sesuai dengan gaya dan minat belajar. Oke, baik. Kalau begitu Ibu minta kita semua kembali ke kelompok masing-masing. Kita baca dia punya suruhannya mewarnai dan berpesan. Jadi nanti mewarnai dan berpesan, mewarnai gambar dan berikan pesanan ini. Oke? Sesuai dengan gambar ini. Dia sedang buat apa, lalu berikan pesan di bawah. Kelompok 2. Berdiskusi dan berjanji. Jadi berdiskusi bersama teman ini, 2, 4, 5 orang ini. Berdiskusi bersama tentang cerita Nuh tadi. Kita lakukan supaya banjir itu jangan sampai terjadi. Nah, kerjakan di sini. Sudah ada itu. Lanjut. Kelompok 3. Kelompok 3 ini punya tugas membuat surat untuk diriku atau pesan singkat untuk diriku tentang peristiwa banjir. Membuat satu janji konkret atau membuat satu janji nyata. Berarti yang benar-benar terjadi Satu janji bahwa saya harus buat apa. Baca dia punya suruhan dan kerjakan. Oke? Jadi setelah berdiskusi dengan teman-teman dan sudah selesai menyelesaikan pekerjaannya, nanti Ibu berikan kesempatan untuk melaporkan hasil diskusi kelompok di depan. Nanti masing-masing kelompok utus salah satu teman untuk melaporkan hasil diskusi di depan kelas. Siap kelas 2? Kelas 2 siap? Siap. Silakan kerjakan. Oh ya. Sampah pada tempatnya. Diskusi sama-sama dengan teman-teman Putra. Sebelum isi, dengar dulu teman-teman punya ini Iya. Oke. Kelompok 3. Tiga bagaimana? Sudahkah belum kelompok 3? Siapa ini? Susana. Kau punya jawaban apa? Kasih tahu Il supaya Il isi. Kelompok 1 sudah? Oh iya. Oh iya. Sapa dulu. Seperti yang Ibu ajarkan itu. Menyapa dulu. Selamat pagi, Il. Saya mau diskusi kami. Sebut dulu nama kelompok. Nama kelompok Nama kelompok agak tinggi, sayang. Nama kelompok
2 Diego, Agak kuat. 1 Il, 2 Diego, 3 Vika, 4 Amel, 5 Yani, 6 Sanji. Oke. Surat untuk diriku, janji konkret. Surat untuk diriku. Janji konkretnya adalah 1. Aku janji akan membuang sampah pada tempatnya. 2. Aku janji akan membersihkan selokan di halaman rumah. Oke, baik. Berikan tepuk salut untuk Il dulu, kelompok 3. Tepuk salut. Salut Il. Silakan. Sekarang kelompok 2. Menyapa teman-teman dulu, baru laporkan ya. Selamat pagi Bu dan teman-teman. Selamat pagi Putra. Saya melaporkan hasil diskusi kami. Nama kelompok: 1 Putra, 2 Andika, 3 Yofi, 4 Ana, 5 Esti. Yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir adalah: 1. Jangan membuang sampah sembarangan. 2. Jangan menebang pohon yang besar-besar secara Selamat pagi Nata. Sekarang kami melakukan hasil diskusi kelompok kami. Silakan. Sebutkan nama kelompok dulu. Pertama, Nathan, Yuve, Tasya, Kastela. Ya, silakan. Mana? Mewarnai gambarnya. Tunjukkan ke teman-teman. Ini mereka punya hasil mewarnai gambar. Sudah? Nah, bacakan pesannya. Pesan dari gambar ini. Mari membuang sampah pada tempatnya. Mari membuang sampah pada tempatnya. Ibu mau memberikan penegasan sedikit bahwa Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya baik adanya. Tuhan menghendaki agar manusia taat melaksanakan perintah siapa? Tuhan. Jika manusia melakukan kejahatan dan tidak bertobat, maka bencana akan datang dan menimpa umat manusia seperti yang terjadi dalam kisah Nuh yang sudah kita nonton bersama tadi ya. Tuhan melindungi orang-orang yang taat kepadanya. Makanya yang terjadi dalam kisah Nuh, Tuhan melindungi Nuh dan juga keluarganya pada saat banjir yang hebat itu datang menimpa mereka. Untuk itu, kita semua diajak untuk selalu taat dan percaya kepada Tuhan. Jika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka segeralah untuk bertobat. Bagikan LKPD. Sekarang Lucia Amelia Lelo, mana dia? Ibu sudah tulis dengan namanya ya. Kerjakan masing-masing. Amelia Estisari, baca dan kerjakan. Gitu ya. Tepuk semangat. Dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Baik, silakan duduk kelas 2.
Baik, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan melakukan aksi nyata sebagai perwujudan dari kisah Nuh tadi. Kisah Nuh tadi. Jadi ibu minta kita semua mewujudkan aksi nyata dengan cara kita pilih sampah yang kita lihat yang ada di sekitar meja, bangku, yang ada di sekitar kelas ini, tolong pilih dan simpan di tempat sampah. Tempat sampah. Ya, buang di tempat sampah ya. Simpan sampah-sampah yang mungkin ada di laci mejamu, yang ada di sekitar lantai, dekat meja. Silakan buangnya di tempat sampah. Akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mengajak kita semua berdiri, kita doa pulang. Nathan, kumpul sudah. Kau punya. Bagaimana sikap berdoa? Baik. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Dialah Bapa di dalam surga. Terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu dari tadi pagi hingga pada siang hari ini. Semoga dengan materi yang telah kami pelajari pada hari ini, kami juga semakin taat dan percaya kepadamu. Untuk itu ya Bapa, sekarang kami mau pulang, kami mohon berkat-Mu, tuntunlah kami dalam perjalanan pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Nama yang kudus selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.